Bab 3, Bunga Kristal Darah Biru Ungu. Bumi yang luas itu dipenuhi dengan raungan binatang buas dan suara burung. Gelombang energi menyebar ke segala arah, masing-masing mengandung berbagai kekuatan penghancur yang dapat merenggut nyawa dalam sekejap. Bahkan para dewa sejati harus melangkah hati-hati di alam liar, takut memprovokasi makhluk yang menakutkan. Suara mendesing, riak di angkasa melesat melintasi angkasa, itu adalah Luo Feng, pembantunya Morosa, dan Mo Yuhu, yang menyerbu cepat melalui kehampaan, menuju langsung ke kota Huyang. Ada Tuhan sejati yang abadi. Itulah Tuhan sejati yang abadi. Dari kejauhan, makhluk-makhluk yang tadinya meraung ketakutan dan menyelam ke dalam air, sementara sekawanan besar burung dan binatang buas di langit menjauh, meninggalkan keheningan di tengah fluktuasi spasial. Tidak ada binatang buas yang berani bersuara. Semua makhluk telah terdiam, kata sekelompok penjelajah dewa sejati, mengamati riak yang memudar di kejauhan dengan kekaguman dan rasa hormat. Hanya Tuhan sejati yang abadi yang bisa begitu berani di alam liar. Andai saja aku bisa menjadi dewa sejati abadi di kehidupan ini, renung salah seorang anggota tim. Chan Muhe, kamu benar-benar berani bermimpi. Keinginanku jauh lebih sederhana, hanya dengan bisa menetap di kota Huyang saja sudah cukup bagiku. Kota Huyang, itu kota besar. Tinggal di sana selama satu era saja membutuhkan kristal kekacauan, apakah kamu sanggup membelinya? Kelompok dewa sejati bertukar beberapa kata, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Saat Luo Feng dan kelompoknya terbang, mereka melesat di udara tanpa hambatan. Apakah seperti ini cara dewa sejati abadi bepergian? Mo Yuhu menikmati pengalaman itu. Dulu, ketika aku meninggalkan kota, aku selalu berhati-hati, menyembunyikan semua jejak kehadiranku. Penerbangan yang bebas dan mengasyikkan seperti ini benar-benar membebaskan. Earth Escape untuk melarikan diri. Itu bukan salah mereka, kata Luo Feng. Binatang-binatang eksotis tingkat dewa sejati abadi ini memiliki kekuatan seperti itu karena bakat garis keturunan mereka. Sementara para kultivator dari berbagai ras menguasai teknik rahasia dan menggunakan senjata yang kuat, bahkan memahami esensi hukum. Pada tingkat yang sama, binatang eksotis tingkat dewa sejati abadi biasanya tidak dapat melawan dewa sejati abadi. Jadi, mereka yang berani menghadapi dewa sejati abadi secara langsung sangat sedikit. Namun, begitu mereka berani berhadapan langsung, mereka bukanlah binatang eksotis biasa setingkat dewa sejati abadi, lanjut Luo Feng. Di antara mereka, terkadang muncul beberapa yang sangat kuat. Pada level yang sama, binatang eksotis yang lebih kuat umumnya memiliki garis keturunan yang lebih istimewa dan nilai yang lebih tinggi. Satu binatang seperti itu mungkin bernilai sebanyak 10 atau bahkan lebih dari binatang biasa. Luo Feng masih sangat ingin bertemu dengan binatang eksotis seperti itu. Masih sulit untuk memburu binatang buas eksotis tingkat dewa sejati abadi. Luo Feng menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi, ayo lanjutkan perjalanan kita. Binatang buas eksotis setingkat dewa sejati abadi, yang hidup di tempat yang sesuai dengan bakat garis keturunan mereka, sangat mahir melarikan diri. Mendesah, Luo Feng dan teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju kota Huyang. Jauh di dalam pegunungan, dua tim dewa sejati Void terkunci dalam pertempuran sengit. Kami adalah tim Bingyi dari Aula Perjamuan ke-9 Kota Huyang, kami hanya di sini mengumpulkan bahan-bahan. Tolong, tunjukkan belas kasihan kepada kami, makhluk batu itu berjuang sambil berbicara, memimpin tim yang awalnya terdiri dari lebih dari 100 anggota. Sekarang, dengan semua anggota dewa sejati telah musnah, hanya 3 dewa sejati Void yang tersisa dengan putus asa membela diri. Mereka tidak mengantisipasi bahwa mengumpulkan bahan-bahan, suatu tugas yang dianggap relatif aman, bisa berubah menjadi sangat berbahaya. 10 bayangan yang mengepung mereka tidak menunjukkan belas kasihan, berkoordinasi satu sama lain untuk membasmi mereka dengan cepat. Jika kami tidak punya keluhan, tetapi kamu menyerang dengan sangat keras, kami akan menyeretmu bersama kami jika kami harus mati. Ayo bertarung. Dua dewa sejati Void lainnya sudah menjadi gila. Salah satu dari mereka melepaskan sayap emas dengan fluktuasi mengerikan yang meledak. Kamu terlalu lambat, sebuah suara berat bergema. Ketiga anggota tim Bingyi dari Aula Perjamuan ke-9, yang terperangkap dalam kegilaan mereka, tiba-tiba menghentikan semua gerakan saat suara berat ini terdengar. Tubuh mereka secara alami hancur,
termasuk jiwa, mati seketika, hanya barang-barang mereka yang tersisa. Panglima tertinggi, ini adalah kegagalan kami, 10 bayangan abu-abu itu berbicara dengan hormat. Lanjutkan, bunuh semua makhluk yang muncul di area ini, perintah suara berat itu. Panglima tertinggi, bayangan di depan ragu-ragu, kami diperintahkan untuk menuju kota Huyang dan harus tiba tepat waktu. Hari ini adalah hari terakhir. Lakukan pekerjaanmu, perintah suara berat itu. Ya. Bayangan yang memimpin tidak berani berkata apa-apa lagi. Ke-10 bayangan itu terus menjaga area yang luas itu dengan diam-diam, membunuh makhluk apapun yang lewat dengan kejam. Wilayah yang luas ini sebenarnya menyimpan kekuatan mengerikan yang menyembunyikan wilayah intinya. Di area inti, tanaman hijau tumbuh, dan di puncaknya mekar bunga biru ungu yang berkilau. Aroma bunga menyebar, menyebabkan energi alam di sekitarnya menjadi kacau. Di samping tanaman itu, ada sosok berjubah hitam yang duduk mengawasinya. Saya tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan Si Guo dan menduduki jabatan di kota Huyang, Yu Guo, saya akan menemukan bunga kristal darah biru ungu yang sedang tumbuh dalam perjalanan. Saat belum matang, bunga kristal darah biru ungu tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa darinya. Namun begitu mekar, harumnya memengaruhi jiwa dan menjadi sangat kentara. Bunga ini mekar selama sekitar 10 hari, hingga rontok secara alami dan dapat digunakan sebagai obat, kata sosok berjubah hitam itu dengan mata penuh semangat. Konon, bunga kristal darah biru ungu hanya dapat tumbuh di tempat darah Raja Dewa telah tertumpah dalam pertempuran. Bunga tunggal ini setidaknya bernilai 100.000 pasir kosmik. Dalam perjalanan kultivasiku sejauh ini, semua senjata dan harta karun yang telah kukumpulkan hanya berjumlah sekitar 10 atau 20.000 pasir kosmik, lanjutnya dengan mata membara. Jika ditemukan oleh dewa sejati abadi manapun, mereka pasti akan bersaing denganku untuk mendapatkannya. Bahkan setelah terungkap, pasukan dari kota Huyang akan datang untuk membunuh. Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai bulunya rontok secara alami, sosok berjubah hitam itu menunggu dengan sabar. Ia tidak membiarkan berita apapun mengenai tempat itu tersebar keluar, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya karena takut makhluk hidup yang lewat akan mengetahuinya. Oleh karena itu, ia membunuh semua orang yang melewati daerah itu. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam itu sedikit mengernyit dan mengeluarkan token pesan. "Ada apa?" tanya sosok berjubah hitam itu. "Black Domor, mengapa kau belum sampai di kota Huyang?" Sebuah suara yang kuat seperti suara gunung terdengar, "Menurut perintah Tuan Hou, hari ini adalah hari terakhir, kau harus tiba di kota Huyang." "Ada keterlambatan, saya harap Presiden Zhanyun dapat mengerti," sosok berjubah hitam itu menjawab sambil tertawa kecil, "seharusnya tidak ada hal yang mendesak di kota Huyang yang membutuhkan perhatian saya segera, bukan? Bagaimanapun, kota Huyang adalah kota Huyangnya Yu Guo, dan cabang kita di Si Guo selalu kekurangan dewa sejati abadi." Suara yang seperti gunung itu melembut, "Aku tidak akan melaporkan keterlambatanmu, tetapi kamu harus tetap tiba di kota Huyang sesegera mungkin." "Tenang saja, aku akan sampai di sana dalam waktu 10 hari, kata sosok berjubah hitam itu. Tak lama kemudian, transmisi terputus. Sosok berjubah hitam itu tersenyum dan menyimpan token pesan itu. "Perintah militer, bagi dewa sejati abadi, agak longgar. Mereka sudah menjadi anggota inti kelompok mereka, dan masalah-masalah kecil biasanya tidak ditangani secara ketat. Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada bunga kristal darah biru ungu ini," gumam sosok berjubah hitam itu, terpikat oleh bunga biru ungu yang mekar sempurna dan harum. Luo Feng, ditemani oleh Boundary Bismorosa dan Mo Yuhu, terbang menembus kehampaan, langsung menuju kota Huyang. Luo Feng tiba-tiba melihat ke arah yang jauh, memperhatikan barisan pegunungan di kejauhan dan merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi jauh di dalamnya, diwarnai samar-samar dengan warna biru dan ungu. Mungkinkah ada harta karun yang langka? Luo Feng berpikir dalam hati. Bahkan di antara para dewa sejati abadi, ada perbedaan yang signifikan. Tubuh ilahi mereka bervariasi dalam ukuran, kemurnian kekuatan ilahi mereka berbeda, dan begitu pula penguasaan mereka terhadap sumber hukum. Teknik rahasia yang mereka praktikkan dan senjata serta harta magis yang mereka miliki semuanya memengaruhi kekuatan dewa sejati abadi. Sebagai makhluk dengan tubuh ilahi sempurna,
bahkan lebih kuat dari tubuh ilahi tak terbatas. Wujud asli Luo Feng begitu terungkap, sangat besar dan luas. Tentu saja, jangkauan penginderaannya jauh melampaui dewa sejati abadi yang biasa. Jangkauan penginderaan dan kepekaannya mencapai tingkat yang luar biasa. Kontrol dan kepekaannya terhadap aura bahkan dapat digambarkan sebagai sempurna. Bahkan beberapa makhluk kuno harus bergantung pada metode yang melibatkan kausalitas dan ruang waktu untuk melihat sekilas realitas Luo Feng. Pasti ada dewa sejati abadi yang tersembunyi di sana, kekuatannya menyelubungi aura harta karun itu. Mata Luo Feng berbinar. Harta karun langka dari surga dan bumi dipelihara oleh kosmos dan bukan milik siapapun. Harta karun itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengklaimnya. Memikirkan hal ini, Luo Feng dengan mudahnya menyimpan Mo Yuhu di dalam menara bintang.